hampir dulu ketika udah mau keluar dari band tuh gue udah punya satu lagu buat solonya Raisa. Hidup tuh kan solving problem terus ya. Griffon, high top, tali yang warna genjreng, that's me. Sebenarnya gue tuh emo. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Kalau kalian udah lihat gue di sini, seperti biasa pasti sudah ada seseorang yang keren banget sebelah gue. Dan hari ini, gue kedatangan seorang, bisa dibilang pengamat skena indie, dan ini sebenarnya senior banget di skena Bandung nih. Udah terdengar suara ketawa di sebelah, gue sudah kedatangan Nur Alkausar atau Ucai. Yeah. Woo! Antap. Oke ya Kang ya? Oke, itu tadi. Oke. Kang Ucai. Apa kabar hari ini, Kang Ucai? Alhamdulillah, berat badan agak berlebihan sih sebenarnya. Sehat tapi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. yang penting sehat. Baru lahiran ini anak yang si bungsu. Baru lahiran anak, serius? Selamat Kang. Ya, selamat. Anak keempat. Anak keempat? Anak keempat. Ini namanya Masya Allah, Tabarakallah ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kang Ucai ini sekarang berarti full di Bandung aja nih? Full di Bandung aja. Full di Bandung. Dan soalnya langit Jakarta udah agak menghitam. Oke, ternyata. Di Bandung aja. Di Bandung aja cukup, di Bandung cukup. Kang Ucai itu kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih? Lagi apa aja yang lagi dikerjain? Kayak banyak banget nih kan yang di bio Instagram itu banyak sekali kayaknya projectnya. Itu mah ini aja pencitraan. Ya dulu sih setelah selesai dari 10 tahun di perusahaan sepatu ya, FYC Footwear yang saya bangun sama teman-teman. Ya akhirnya saya udah keluar sekarang lagi ngebangun ini aja sih brand, ngehidupin lagi College Star paling yang dulu sempat jadi brand saya terus dijadiin moniker sekarang. Jadi Ucai itu AKA-nya College Star sekarang gitu. Dan itu open collabs buat brand-brand yang mau kolaborasi ya silahkan hubungi aja di bawah ini. Ya di bio lah ya, di bio. Iya, di bio aja. Terus sama ya iseng-iseng lah lagi nyoba-nyoba yang baru gitu ya sama teman-teman SMA. Lagi bikin brand yang di luar dunia kita gitu, yaitu hijab. Masya Allah. Cuman hijabnya lebih ke yang streetwear gitu. Oh iya, hijab streetwear? Iya, hijab streetwear. Menarik nih. Soalnya saya kan ya basicnya itu gitu ya, maksudnya bukan yang menghilangkan masa lalunya gitu, tetap ada roots. Bahasa anak skenanya tuh roots. Kan bener kan skena berarti. Skena. Roots yang dipakai. Dulu ngomongnya nggak skena ya, scene dulu ya. Dulu sih. Justru saya baru tahu istilah skena sekarang gitu, yang udah setelah nggak ngeband kok jadi skena ya sekarang. Penggunaan bahasa tuh sekarang lagi. Walaupun nggak masuk KBBI kan katanya kan. Belum masuk. Katanya mau masuk. Iya, rebutan aja siapa yang masukin, ntar tenar dia. Nggak penting juga sih. Bener. Sama ini juga sih, ada Two Genders Club juga. Itu aja sih. Oke. Ya sisanya sih ya ada sampingan aja lah. Berarti Kang Ucai itu kan memang mungkin aku dan beberapa teman-teman di generasiku tuh familiar dengan Kang Ucai sebagai salah satu punggawa band gitu kan pada zamannya gitu. Mungkin setelah itu banyak hal yang terjadi sampai akhirnya shifting menjadi pemilik brand-brand seperti sekarang gitu. Kang Ucai kalau boleh tahu dulu itu viewpoint terhadap musik yang sampai akhirnya memutuskan untuk jadi band itu seperti apa? Dulu waktu masih bisa dibilang pada saat dia sekilas masih muda. Ya, saya kan punya kakak 2 laki-laki ya. Dua-duanya ngeband. Dan di rumah gombrang-gambreng. Ada gitar listrik, ada drum, ada bass. Jadi komplit lah gitu ya. Jadi dengan basic seperti itu dan orang tua juga dulu ya. Bapak juga dulu bukan anak band sih, kalau bapak, ibu justru yang anak band. Ibu band zaman-zaman TVRI lah ya. Cuman pas udah masuk TV sama kakek udah nggak boleh lagi tuh. Tapi jiwa-jiwa ngebandnya kayaknya nurun ke anaknya. Genrenya apa Kang kalau boleh tahu? Dulu kayak Dara Puspita gitulah, kayak yang gitu-gitulah. Zaman dulu pop-pop zaman dulu lah. Kalau ibu kayak gitu, terus bapak, kalau bapak dulu Allahyarham ini
Kalau masih zaman ini ya, masih zaman agak mudanya lah gitu ya. Sempat jadi juara dance 70-an. Serius? Kalau nonton Soul Train yang kayak gitu. Oh gitu. Oh iya. Sweet Beraya apa gitu ya, pokoknya kayak gitu-gitu. Oh, rambutnya juga gitu? Oh, yang diputar-putar apa sih kalau macam. Oke. Kayak gitulah. Jadi ke rumah tuh bawa piala. Dulu inget banget tuh papa juara dance apa ya. Ya dansa, dulu sebutnya dansa. Dansa apa gitu ya, pokoknya ya 70-an lah. Ya kayak gitu. Jadi rumah tuh memang musikal ya. Rumah tuh ada organ, ada alat musik banyak. Kakak juga Metallica-an zaman 90-an awal ya. Nama bandnya Spider tahun 91. Oke. Karena saya masih kecil, suaranya belum pecah, jadi nggak diajak ngeband. Oh, gitu ya, ceritanya. Takutnya nantinya bandnya malah jadi Jackson 5. Nah, baru mau bilang. Padahal Jackson 5 kan ada Michael Jackson. Paling kecil waktu itu. Iya. Ya dulu sama orang tua juga dilesin di Jalan Riau, di Yamaha musik gitu ya. Nah, cuman sayangnya waktu itu nggak ngambil piano sih, ngambilnya organ. Itu kan era New Wave 80-an. Soundnya, jadi harus yang elektronik. Pas lihat piano tuh, kuno. Apa ini piano? Gitu. Jadi pas udah kesini-sini nyesel. Wah, tau gitu les piano basic gitu ya. Bedanya Kangnya? Beda. Kalau dulu yang gini kan, organ gini. Kalau di rumah sih ada juga yang organ kayak synthesizer gitu. Makanya saya di Rocket sempat main synthesizer karena ada basic gitu. Ya dari situlah rumah nuansanya musikal, tetangga juga waktu itu era-era thrash metal lah dulu ya, zaman Thrash Generation, mungkin Dias punya stikernya. Atau Dias dulu R&B ya? Waktu itu sebelum mengenal punk segala macam tuh justru dari thrash metal dulu. Yang umum. Jadi thrash metal tuh dulu mainstream karena itu yang paling ngetren di anak muda. Pada zaman yang diangkat sama majalah segala macam kan, Sepultura, Obituary apa segala macam. Memang musiknya jauh dari mainstream ya, cuman trennya mainstream gitu. Trennya mainstream. Ya fase-fase itulah saya mulai mengenal musik keras, cuman gradasinya sih emang dari 80-an dengerin Bon Jovi gitu kan, Kiss segala macam, akhirnya mulailah ke yang gorowok-gorowok. Dari situlah. Cuman sebentar sih saya kenal thrash metal gitu dan keburu jatuh cinta sama hip hop. Kalau kata orang 90s sih saya rada borok gitu. Sebenarnya bukan borok, gue hanya seneng banyak hal aja gitu kan. Referensinya banyak. Di situ gue jatuh cinta sama rap sempet lah era-era SMP sampai bikin lagu sendiri tapi di kamar aja karena nggak kenal komunitas. Nggak, dulu termasuk yang geek lah di kamar, nggak gaul, nggak nongkrong gitu. Nongkrong sih SMA gitu. Jadi SMP melajarin hip hop sama soul ya R&B lah kayak gitu, lebih ke black music. Saya sempat ada satu fase kaset di rumah saya tuh semuanya black music, musisi kulit hitam semua. Musisi kulit hitam, dan di situ ya seneng lah gitu. Sampai akhirnya ya udah lebur lagi aja gitu ya. Sampai kalau hip hop terakhir yang gue seneng kulit putih ya itu Beastie Boys. Nah di Beastie Boys itulah justru gue ngenal yang namanya maksudnya chemistry gue sama punk justru dari Beastie Boys, aneh. Kalau orang lain kan dari Sex Pistols, dari Exploited apa segala macam gitu kan, Ramones gitu kan. Kalau gue justru dari Beastie Boys. Karena Beastie Boys tuh gue dulu pertama beli tuh album Paul's Boutique yang rilisan tahun 89. Nah itu gue kok ini depannya udah agak hardcore gitu. Kok gue suka ya, ini keren gitu. Nah waktu itu gue belum kenal album pertamanya, justru kenalnya setelah SMA. Ada temen namanya Oki, dia koleksi CD. Gue punya tuh album pertama Beastie Boys, pas dengerin, oh iya punk dulunya, bener. Jadi kenapa ini kayak ada nuansa-nuansa yang memang bukan black music gitu kan, tapi lebih ke punk gitu. Oh ternyata gue baru ngenanya punk itu dari Beastie Boys dulu. Ini menarik karena ternyata referensi pada zaman itu banyak yang lintas genre berarti Kang ya? Lintas genre yang... Apalagi 90s yang 90-an pertengahan tuh udah gila tuh. Iya. Udah temen yang suka Sonic Youth tuh aneh gitu. Kita kasih shout buat Ameng Choi. Asik. Dulu sekelas sama gue, di sininya tulisannya Experimental Jet Set. Wah, pokoknya ngeri lah. Oh, berarti bareng sama
Kang itu Marcel. Apa? Experimental Jet Set. Enggak, bukan. Ininya tulisan-tulisan di sini. Itu nama bandnya Marcel. Oh iya kan? Terus Oh, apa iya. gitu. Pokoknya ya dia teman sekelas yang paling unik lah. Gue tuh dulu gue sempat suka ya hardcore punk gitu kan. Iya. Sempat suka hardcore. Jadi gue kayak anak hardcore yang terjebak di kelas indies gitu. Makanya gue relate sama Turnstile sekarang. Iya. Oh, aku nangkep maksudnya. Iya, jadi gue tuh di pergaulan baru dapetnya justru bukan teman-teman hip hop, tapi teman-teman Britpop sama punk rock hardcore. Dua itulah dunia gue yang gue kesana kemari lah gitu. Iya. Jadi kalau ada event indies datang, dulu sebutnya indies ya. Ini anak indies dulu. Masih ada rambutnya, masih ada. Kita dulu, masih ada rambut. Kita ya. Dulu kan ya. Iya. Indies, terus teman kalau event hardcore pun datang gitu ya. Hardcore punk datang gitu. Jadi ya bebas aja dulu sih, gue nggak ngeklaim anak apa gitu ya. Seakan-akan lah gue kayak anak hardcore yang ada di kelas indies gitu. Jadi ke bawah-bawah juga gitu kan. Sempat ngeband juga tuh sama Ameng, cuman latihan doang sih. Gua, Ameng Choi, Angga Nggok ya, sama Meki. Sempat Stone Roses-an kayak gitu. Jadi ya dari campur-campur itulah yang menghasilkan gua nanti ujungnya tuh di Rocket gitu. Nah, itu. Jadi gradasinya kayak gitu, campur-campur. Persis, Kang. Karena yang aku highlight itu ketika Akang di Rocket kan dengan musik yang sangat ditampilkan yang agak ya jedak-jeduk gitu kan, agak jedak-jeduk. Ketika gradasi itu muncul, berarti kan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, Akang tuh berarti ngalamin banyak banget fase musik di mana sampai tadi Sonic Youth dan segala macam inspiring menjadi sesuatu yang baru. Nah, pada zaman itu something new seperti itu apakah kan tadi Kang bilang pada zaman itu yang mainstream adalah yang tadi hardcore segala macam. Shifting ke zaman sekarang, kalau zaman sekarang kan banyak R&B dan pop dan segala macam. Pada zaman itu, Kang, apakah something new adalah sesuatu yang mudah diterima di musik gitu? Iya, jadi ada fase di mana anak muda tuh harus aneh. 90s itu. Semakin mereka aneh tuh, mereka semakin merasa gue part of this community gitu. Jadi kalau kita saling membawa keanehan masing-masing tuh, ini sih ini aneh gitu. Referensinya aneh gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi Pak Eji lah istilahnya. Gue bahasanya ceplas-ceplos ini. Pak Eji, Pak unik-unik gitu lah. Jadi cutting edge lah. Jadi pengen ada diferensiasi yang ditampilkan sebagai karakter dia gitu. Jadi 90s tuh mentalitasnya yang gue rasain seperti itu. Makanya ada yang fusion, ada yang campur-campur apa segala macem. Ya kalau gue ngobrol sama anak 90s yang lebih lama lagi gitu ya, yang udah deketnya ke 80s gitu. Memang dulu tuh kita nggak bisa glorify 90s karena 90s tuh justru era di mana kita raba-raba. Kayak kita nggak ada internet, nggak ada sosial media, mau cari informasi susah. Jangankan cari informasi, ada beli album, terus nggak ada liriknya, kita tebak-tebak sendiri liriknya, gitu kan. Kita nggak tahu ismenya apa, ini band, gitu kan. Pas sudah puluhan tahun kemudian kita buka internet, ya elah liriknya tentang ini, gitu kan. Sampai segitunya, gitu kan, generasi itu tuh, gitu ya. Shifting generation tadi ya. Jadi gue nggak mau glorify juga, maksudnya. Justru era kita kayak raba-raba masih buram gitu. Ini bagus ya, ini gitu ya. Jadi gue juga kemana-mana tuh cari karakter gitu. Sampai akhirnya parkirnya ya di Rocket Rockers. Untungnya Rocket Rockers juga anaknya alternatif banget gitu. Nggak stuck di satu genre popang yang kita harus popang ya gitu. Mau untuk bikin sesuatu yang baru gitu ya. Jadi si ininya tuh agak campur si Rocket, makanya waktu itu diferensiasinya di situ dengan band sebutnya dulu melodic punk yang lainnya tuh Rocket tuh ada sisi anehnya lah, ada berbedanya karena mencampur-campurkan unsur-unsur yang kita bawa dari masa lalu gitu. Akang setuju nggak kalau misalnya karena basically aku juga seorang musisi yang punya genre berbeda-beda nih Kang. Aku butuh pandangan dan butuh saran nih Kang. Apakah mencampurkan sesuatu yang kita rasa masuk nih gitu sama yang ini gitu, itu menjadi sesuatu yang apa ya, mendobrak atau bisa dibilang ini masuk nggak ya, in nggak ya? Ini gitu. Cringe nggak ya? Ini cringe ya. Ini nggak ya? Kalau zaman bala mah kampring tuh ya. Eta. Gila tuh ya. Eta Kang. Iya. Itu puncaknya memang cepelnya tuh ya bukan gua ngomongin genre ini jelek atau enggak ya. Ada yang paling super puncak cringe itu adalah skadut.
Ska sama dangdut. Ska sama dangdut, semua band ska bubar jadi. Ya nggak semua sih, ada beberapa, cuman itu yang membuat mereka akhirnya lemes gitu. Iya. Ini TV udah terlalu over exploited, eksploitasi ska sampai akhirnya ke level yang udah cringe gitu. Nah itu kan akhirnya melemahkan orang-orang yang udah gue ngeband capek-capek, keluarnya yang gitu-gitu image-nya, jadinya mereka beralih ke aliran lain. Walaupun ada yang bertahan ya, kayak Nine Bullets, Shaggy Dog, segala macam. Nah, jadi kalau balik lagi ke masalah campur-campuran fusion gitu ya, segala macam ya, kalau gue sih pinter-pinternya si musisi ya, menakar sesuatu itu, jangan sampai kayak kalau masalah food tuh mungkin kayak makanan kan mulai fusion juga tuh. Betul. Ada juga yang parah gitu, jadi kayak food blasphemy istilahnya kalau nggak salah gitu. Iya. Food blasphemy gitu lah bahasa ininya mah. Food blasphemy. Ya, bahasa Cicadas nama gitu. Nah, disitulah Cicadas. Bagi gua ya, musik juga ada takaran-takaran yang memang harus diteliti. Ini bakal bikin cringe nggak, bikin kampring nggak, segala macamnya. Dan itu ada di sensornya kita kan. Pasti kita tahu sensor kita nih mau masukin ini tuh sampai mana sih, ini masih relate nih, ini enggak gitu kan. Gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi Kang, salah satu yang aku hadapi adalah sempat di awal-awal berkarir itu sebelum akhirnya menemukan, oke, kayaknya garisnya di sini adalah identitas, Kang. Identitas itu mungkin pada saat perbedaan antara generasi aku dengan generasi pada saat Kang Ucai berkarir dulu gitu ya, mungkin ada yang dinamakan Pak Aneh-aneh tadi, Pak paling kampring gitu misalnya. Nah, ketika di zaman sekarang tuh ada sebuah shifting di mana uniqueness-nya tertakar mungkin tadi yang Kang Ucai bilang itu. Apakah sebuah identity itu bisa dinilai dari apa yang kita rilis, apa yang kita ciptakan, atau memang identity itu sebenarnya ya kita gitu. Aku tuh perlu banget sih Kang saran-saran seperti itu. Ya paling sebenarnya kalau yang gue lihat sih balik lagi ya, yang paling mahal tuh sebenarnya karakter. Jadi pengentalan karakter kita lah yang harus. Jadi kita harus mengenali karakter kita, terus diolah karakter kita kayak gimana, sampai akhirnya kita nemu karakter gue mah gini gitu. Jadi ketika ditempatkan dimanapun, gue bakal bisa tahu gitu positioning gue tuh gimana gitu. Jadi yang gue lihat sih pengentalan karakter yang harus kita. Jadi kita know ourselves ya. Jadi mengenal diri kita tuh lebih. Kan kita kadang ternyata pas sudah mikir-mikir, gue ternyata nggak kenal sama diri gue tentang masalah selera apa segala macam. Gue cakadut banget gitu ya. Ya kita bisa rapihin tuh pelan-pelan. Kita bisa rapihin yang mungkin harus kita kentalin yang mana nih gitu kan. Sampai akhirnya nemu karakter, oh ternyata gue tuh gini gitu kan. Itu bisa bisa dibilang harus mengalami proses. Jadi nggak bisa instan masuk kamar lu keluar karakternya keluar. Nggak gitu juga. Jadi ya pencarian sih sebenarnya mah. Jadi klisenya seperti itu. Cuman yang gue lihat selain karakter, yang paling ngena ke orang tuh attitude kita gitu. Kita ngambil yang paling mainstream lah, Michael Jackson aja. Michael Jackson tuh kan justru terkenal akhlaknya gitu. Ngerti. Iya. Adabnya gitu. Adabnya ke fans gitu kan. Walaupun cuma I love you. Gitu. Tapi cuman dia konsisten dengan itu. Dia ngomongnya lembut dan dia adab ke medianya juga selalu menakarnya tuh enakeun gitu. Gue lihat tuh ini kata gue tuh dia ya dari kecil sampai dewasa tuh punya paket yang memang akhirnya ya bisa dimaklumi dia punya fans fanatik gitu kan. Karena selain karya dia juga nampilin aura si adabnya ke publik gitu. Itu yang mahal tuh kalau kata gue kayak gitu sih. Berarti sebagai seorang seniman Kang, boleh nggak aku tarik kesimpulan bahwa as an artist gitu, sometimes we forget siapa diri kita sebetulnya. Karena kita terlalu terjerumus ke dalam karya yang mau kita tunjukkan seperti apa. Nah, berarti untuk aku dan mungkin teman-teman yang memulai atau mungkin sedang di jalan dan mungkin bingung, yang terpenting adalah kita kenali diri kita sendiri dulu seperti apa. Kenali kita mau menciptakan yang seperti apa. Gitu. Jadi kalau kita
digging tentang diri kita dari masalah suara, masalah kemampuan. Oh, tone gue ternyata di sini nih, nggak di sini. Gue ngalamin tuh. Sok-sokan di sini, manggung jadi engap segala macam. Ternyata, oh main di sini juga ternyata orang nyaman gitu, bisa nyanyi, bisa apa segala macam. Ya, itu proses sih ya. Cuman kalau sekarang kan informasi dan teknologi udah luar biasa ya. Jadi sebenarnya percepatannya bisa lebih cepat gitu untuk bisa apa membangun, membuat diri karakter kita ini apa pageh lah istilahnya. Gitu. Ini saran yang sangat berguna kawan-kawan karena banyak di antara kita yang bahkan tidak kenal diri kita sendiri seperti apa, benar kata Kang Ucai tadi. Oke, Kang, aku penasaran sama satu hal mengenai journey sih, Kang. The journey sampai akhirnya Kang Ucai ada di titik ini bertemu dengan aku hari ini, pasti kan mengalami banyak hal-hal yang warna-warni nih di hidup nih. Ada yang kadang-kadang apakah ini benar yang saya jalani? Mungkin ya Kang ya, aku kan sebagai orang yang mungkin melihat orang dengan journey yang macam-macam. Ada nggak titik di mana Kang Ucai merasa bahwa sebentar, saya harus shifting ke sesuatu yang saya sebenarnya ini lebih cocok ke saya. Terus kembali lagi sesuatu yang kayaknya ini sebenarnya saya gitu. Ya, mengenai identitas tadi gitu Kang. Ada nggak yang momen-momen seperti itu dalam hidup? Ya ada sih ya pasti ya, dan itu nggak hanya dari istilahnya nggak hanya dari satu sumber lah, sebab akibatnya gitu. Yang pasti sih seiring perjalanan kehidupan tuh kan kita pasti ngalamin yang namanya hidup tuh kan apa solving problem terus ya. Selalu ada masalah baru yang kita pecahkan, yang akhirnya melahirkan kita yang lebih baru lagi, lebih wise lagi ya, standarnya, klisenya seperti itulah. Kalau ngomongin masalah itu, cuman proses itulah yang gue alami ya, pasti ngalamin ya, dimana gue juga sempat apa dalam hidup ini tuh kayak mempertanyakan diri sendiri gitu, kayak fase-fase membenci diri sendiri pun ada gitu. I hate myself, tapi nggak I want to die ya. Oh iya. Itu Kurt Cobain. itu ya. Beda. Oke. Tapi fase itu ada, cuman sebentar ya. Cuman gue ya kayak kalau kata baik lagi gue ngomongin Michael Jackson mulai. Kayak Michael Jackson kan ngomong man in the mirror gitu ya. Ya jadi kayak berkaca lah gitu, ngaca loh gitu kan. Ya gue ngaca sama diri sendiri dan akhirnya gue scan diri gue apa-apa yang harus diperbaiki ya gue coba step by step gue perbaiki, nggak langsung gitu kan. Karena butuh proses semua juga gitu. Gue juga keluar dari band pun itu prosesnya panjang gitu. Kepikirannya berapa tahun yang lalu, tapi terjadinya pun berapa tahun kemudian juga gitu kan. Dan itu gue laksanakan pun dengan istilahnya tuh dengan step-step yang memang berusaha untuk tidak merugikan yang lain gitu. Dengan kondisi band yang udah bisa jalan dengan Aska kan sebenarnya vokalis Rocket tuh Aska gitu. Gue tuh MC dan konseptor. Kalau gue nge-branding si Rocket Rockers ini. Fashionnya gimana, how to act di panggungnya gimana. Nah, gue tuh kayak konseptor lah ya. Mentarbiah si band ini tuh seperti itu gitu. Luar biasa. Soalnya kalau kayak membina kayak bahasanya pramuka banget gitu. Jadi gue sekarang pakai bahasa mentarbiah gitu. Luar biasa. Nah, soalnya gue lihat banyak band bagus tapi dia hanya sekedar bagus. Karakternya nggak keluar. Nah, kalau gue dulu ngebangun karakter si band ini tuh. Sampai gue pengen penonton tuh pulang tuh at least ada berapa kelompok yang ngomongin band ini terus gitu. Itu dulu tujuan gue gitu. Gue nggak peduli suara gue bagus apa kagak gitu kan, karena gue emang ya seadanya lah vokal gitu. Yang penting dulu gue sebenarnya gue attitude. Kalau vokal tuh Aska karena dia keluarga musisi kan. Ada pamannya Arman Maulana, terus siapa gitu. Dewi kita seniman keluargana. Iya, cuman bukan yang populer lah gitu. Indie. Jadi kalau Aska popnya, gue pangnya gitu. Jadi popang. Iya, pop. Ya. Jadi representatif popang itu gitu. Walaupun istilah popang pun ribut ya sebenarnya dari Amerika sampai Indonesia pun ribut istilah popang. Tapi lucu aja gitu. Gue mainin itu. Oke deh. Gitu. Gue yang
di hardnya gitu. Aska di positioning yang sweet-sweetnya gitu jadi mixnya kayak gitu. Oke. Ya kalau balik lagi ngomongin masalah journey ya memang gua ngalamin banyak fase dan memang tiap fase pun ya gua selalu bercermin gitu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki. Bahkan ya sebutlah lah ketika fase-fase hijrah tuh kan itu istilah hijrah aja gue kagak tahu. Nggak ngerti gue hijrah apaan gitu. Yang tahunya zaman Genuine MZ insaf lah gitu. Kayak lo taubat lo, cuman gitu doang kan gitu kan. Cuman ada term baru yang buat gue baru ya, buat orang-orang yang mungkin sudah berafiliasi dengan kehidupan yang Islami mungkin hal biasa ngedengar kata hijrah. Kalau gue baru gitu, lu hijrah ya? Hijrah apaan gitu. Oh jadi taunya gara-gara dibilang. Iya, jadi ada stempel dari media juga gitu yang wah ini hijrah. Aduh, kok istilah ada term baru ya, gue harus ngapain nih gitu kan. Jadi dari situ pun ada ketika gue harus sharing lagi tentang hijrah kayak gitu pun gue nonton lagi apa yang gue omongin, gue bercermin lagi, wah gue salah nih ngomong kayak gini, gue ngomong kayak gitu, jadi ada perbaikan terus. Jadi hijrah itu bukan perkara kan ngomongin shifting tadi kan, shifting berarti ada perubahan, ada change lah istilahnya yang dilakukan gitu ya. Jadi gue ngelihat ya hijrah itu adalah proses bukan result gitu. Karena hijrah itu gue bukan, banyak yang bilang hijrah tuh lu masuk ke suatu yang bersih apa enggak gitu. Justru gue hijrah karena gue merasa kotor. I know who am I. Bener ya? Iya. Sosok Inggris. Jadi kan gua, MC, MC. Gue tahu diri gue sendiri kayak gimana dan gue harus treat gitu kan. Jadi ya bagi gue ya orang-orang yang sebutlah so-called hijrah itu adalah orang yang berproses dan orang-orang yang tahu ada sesuatu yang harus di fix, dibersihin dari dirinya yang memang udah kacau balau gitu. Kalau gue lagi gitu dan itu adalah proses yang sampai kematian gitu. Jadi nggak bisa kita mengklaim setelah hijrah soleh ya enggak. Jadi kayaknya ada gap gitu antara yang distempel hijrah sama yang enggak gitu. Padahal bagi gue ya, semua orang tuh hijrah menuju yang lebih baik. Betul. Setuju. Tinggal mindsetnya kemana. Setuju. Ada yang mindsetnya kan untuk kesehatan, ada yang mindsetnya kemana. Kalau gue ya udah simpel aja mindsetnya ke akhirat lah gue, karena gue percaya akhirat gitu aja. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi semua orang juga pasti mikirin itu dan hanya fasenya aja berbeda-beda untuk menuju itu tuh gitu. Jadi gue selalu respect dengan apapun, perubahan kecil apapun yang dilakukan teman gue, sobat gue segala macam, selalu gue sambut lah gitu. Dan gue juga selalu minta saran ke mereka, gue ada yang harus diperbaiki nggak atau kayak gimana gitu. Dan itu terjadi gitu. Akang ini tipikal orang yang selalu berusaha mencari the solve to every problem gitu ya Kang ya, mungkin sepertinya. Karena dari tadi aku agak quick scanning nih. Sampai sekarang bikin bisnis pun business is all about solving problem. Karena ada yang bilang seperti itu. Terus Akang juga menemukan apa yang salah dari diri Akang, mungkin dulu keliru atau segala macam belum dirasa belum tepat. Akhirnya Akang mencoba obatnya apa nih? Apakah itu juga Akang terapkan dulu dalam apa ya bisa dibilang musik gitu. Music before sekarang Akang kembali lagi bermusik, bisa dibilang seperti itu kan. Dulu pada saat aktif bermusik, apakah Akang juga merasa bahwa karya yang dihasilkan adalah the solve apa ya bisa dibilang pemecahan masalah dari sesuatu yang dinanti apa ditunggu sama orang lain gitu. Pernah nggak Akang berpikir seperti itu mengenai sebuah karya misalnya? Ya kalau merasa ditunggu kayak gitu ya pasti ya, karena ya dari komen langsung lantang gitu kan, mana nih karya baru, album baru segala macam lah ada kayak gitu. Ya kalau gue sih ya posisinya beda ya. Kalau dulu kan memang sudah ke tanggung masuk jadi karir ya. Penghidupan tuh dari hampir 70% dari musik lah. Pendapatan tuh dari musik dan ya makanya fokus di situ. Kalau sekarang kalau gue disebut kembali ke musik, sebenarnya nggak juga. Sebenarnya gue hanya menyalurkan sisa-sisa yang pengen gue jadiin karya gitu, makanya dalam bentuknya akapela gitu. Dan gue
Interesting. nggak mau banyak otak. Jadi gue nggak swelanya. nggak mau bikin orang lain bete lagi apa segala macem. Karena gue dulu dalam bikin karya termasuk agak galak gitu. Terutama album pertama, kedua tuh gue, jangan gini, jangan gitu, gitu. Kayak polisnya gitu lah untuk biar si band ini tuh terjaga gitu. Dulu kayak gitu gue. Cuman kesini-sini gue mulai lepas tuh. Album-album ketiga, keempat tuh mulai sekarang giliran Aska gitu kan. Untuk lebih bermain, makanya tapi gue harus megang alat nih, makanya pakai synthesizer dulu gitu. Jadi solving problemnya itu gue Aska nyanyi, gue bisa main synthesizer bebas gitu. Jadi nggak ini gitu. Dan disitulah akhirnya gue ngelihat gradasi si Rocket itu sampai gue akhirnya selesai itu memang gue kayak mengantar si Rocket ini untuk ada di titik ideal ketika si band ini tuh nggak ada sisi sumbangnya gitu. Karena ketika nggak ada gue, Rocket tuh identitasnya mau seperti apa misalnya gitu? Tone-nya tepat terus gitu. Kalau gue ada sumbang-sumbangnya. Kalau minuman mungkin ada manis-manisnya, kalau gue ada asam-asamnya gitu. Gak, itu jawabannya gak ketebak. Gak ketebak itu barusan. Wow. Ya jadi kalau gue ngerti sih beberapa netizen yang mungkin telinganya pop gitu. Gue udah nggak cocok ada di Rocket itu, karena Rocket kan makin sini makin pop kan, sebetulnya makin pop lah, emang makin pop. Dan gue untuk ngejar itu tuh kayaknya udah nggak ini ya, ditambah lagi situasi yang dimana gue secara mental, secara mindset gue udah berubah. Kayaknya gue udah selesai nih, ini udah. Gue udah bisa ngelepas Rocket dengan dia akhirnya benar bisa jalan sendiri, bahkan jadi ledakan. Ledakan, dia bisa bikin rich music, bisa bikin media gitu kan, bisa bikin kopi, bisa bikin restoran apa segala macam. Dan itu yang ada di pikiran gue dulu juga gitu kan. Kejadian nih semua gitu. Ya sukses mereka gitu. Alhamdulillah. Mereka juga kan sekarang bikin album tuh The Good Flight ya. Gue kan ada project acapella juga tuh. Wah, lucu juga nih kalau nanti yang acapellanya kan ada Rocket Rockers Reunion ya. Judulnya gue bikin Happy Landing. Good Flight, Happy Landing. Jadi Good Flight, Happy Landing gitu. Jadi nanti masa tuanya kita acapellanya udah genggam, wah berisik. bisa. Jadi kalau acapella kan bisa di kebon teh gitu, bisa apa gitu. Jadi happy landing gitu. Jadi kita tetap bisa menjalin persahabatan sampai akhir tua ya, dengan apa yang kita sukai ya. Gue ngebayangin itu sih. Insya Allah. Dan gue juga sekarang lagi ada project juga sama Rocket sih, cuman nantilah di ini. Ditunggulah insya Allah ya, sukses lancar-lancar. Satu hal yang aku juga jadi penasaran dan highlight adalah awal mula seorang Kang Ucai menciptakan sebuah bisa dibilang brand yang kita namakan dan kita tahu semua, dan dari karakter musik dan segala macamnya bernama Rocket Rockers gitu Kang. Sebelum itu memang apakah Kang Ucai kan tadi sempat main organ, sempat memang dari beberapa keluarga musisi indie tadi kan. Ada nggak kepikiran untuk waktu itu, memang saya mah udah mau ngeband, dan saya mah memang anak band dan pingin megang alat atau pingin nyanyi atau pingin apa, dan sampai pada akhirnya membentuk Rocket Rockers gitu. Ya cita-cita ngeband emang dari dulu ya, dari zaman New Kids on the Block saya. Dulu pengen jadi Jordan Knight dulu. Bukan Jonathan ya. Oke. Kalau Jonathan loh. Ya dulu rumah nenek gue kan dulu ada rental VHS ya, aduh tua banget. Jadi yang sekarang jadi McD di Simpang Dago tuh di rumah nenek tuh dulu. Di situ. Berarti nongkrong tuh di situ dulu. Enggak, maksudnya dulu kalau pulang dari nenek selalu bawa video-video konser. Disitulah cita-cita jadi rockstar tuh membara gitu. Dulu ngambil New Kids on the Block, konser Bon Jovi apa segala macam. Ditonton tuh konser-konser di rumah. Nah, terus pas SMP, bapak tuh Allahyarham punya handycam dari kantornya. Kadang nggak dipakai. Wah, Pak minjem ya ini nih, sok aja. Tapi beli kaset sendiri gitu. Kalau nggak kaset, ada tuh kaset yang kosong, pakai dulu aja ya udah.
setiap saya ke event kayak Saparua kayak gitu, ya udah menjelang SMA lah. Kalau Saparua tuh SMA, saya selalu bawa handycam tahun 95, 96-an tuh. Handycamin terus dari semua black metal, punk, hardcore segala macam di shoot aja. Dan selalu berapa hari kemudian tuh gue tonton ulang tuh. Gue tonton ulang dan selalu nah di situ jiwa diferensiasinya muncul. Gue harus mengadakan yang nggak ada di situ. Di Saparua. Saparua kan selalu template ya. Memang selalu problem solver kayaknya. Apa yang nggak ada saya harus bikin ada. Gitu ya. Jadi gue ngelihat dari agak lebih jauh gitu dari pandangan yang lebih luas. Saparua tuh gitu. Hardcore, punk, thrashcore, black metal, death metal, udah sampai situ ska apa sih. Nah yang belum ada apa nih gitu. Memang ada sih melodic punk waktu itu Sendal Jepit mungkin. Cuman yang lebih popish gitu. Gue ngomongnya bukan popis dulu, yang lebih bubblegumish gitu. Wow, paham tapi saya yang lebih catchy gitu kan. Makanya gue kan warna-warna yang gue pakai tetap ada karakter catchy-nya gitu ya. Ya buat orang yang serius mungkin itu alay itu ya. Tapi gue emang suka being cringe, being stupid kayak gitu. Zaman dulu tuh gitu. Iya, yang dari 90s. Karena gue ada basic kabaret juga gitu. Oh iya? Waktu SMA gue kan bikin Kabisa, kalau sekarang ada New Kabisa, nah itu dulunya Kabisa tuh. Kabisa tuh, ekstrakurikuler di BPI gitu. Ya, gue yang bikin itu bareng teman. Dari tahun 95 lah. Kabaret BPI 1, Kabisa. Kabisa. Nah, karena gue juga di Kabisanya sutradara juga, bikin cerita juga. Pas bikin Rocket pun akhirnya gue ngetik-ngetik lagi nih gitu kan. Gue akhirnya bikin genre sendiri kan. Sampai si Alvin aja, ini masukin bagus banget genrenya katanya. Jadi album pertama tuh tulisannya kan kayak college gitu ya, Rocket Rockers, di bawahnya college punk. Jadi ketika orang lain sibuk dengan melodic punk, pop punk, apa segala, enggak, kita college punk gitu. Karena we talk about kampus, kehidupan anak kampus yang baru masuk kuliah, terus kuliah tuh nggak menyenangkan, balik lagi ke kantin SMA gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi gue nyeritainnya gitu, jadi makanya judul-judul yang keluar juga kayak She's My Cheerleader apa itu. College banget gitu kan, maksudnya tuh ya kayak Ramones kan dulu ada di film Rock and Roll High School lah, kan Rock and Roll High School, college punk gitu kan. Jadi gue tuh bikin term-term itu gitu yang dulu nggak dimainin di skena, zaman sekarang skena. Jadi ketika skena wah itu serem gitu, gue keluar dengan yang bubblegumish gitu. Jadi gue diferensiasinya itu gitu. Diferensiasi yang ternyata works juga gitu kan. Ternyata banyak sekarang setelah mungkin dipelopori oleh Bapak satu ini ya. Enggak juga dipelopor. Pelopornya di luar tuh. Di bawah. Di bawah. Oh iya. Kang, aku jadi penasaran. Satu yang aku mau tanyakan. Apakah selalu in a form of being with a group? Apa tidak pernah berpikir untuk punya moniker, bilangnya apa ya, pokoknya sendiri gitu. Karena Kang Ucai is a very good konseptor loh ternyata, yang aku baru pahami bahwa ya college punk, ya menciptakan banyak, bukan terms, tapi lebih ke konsep hal yang pada zaman itu belum dipopulerkan gitu misalnya. Pernah nggak Kang kepikiran kayak gitu? Ya akhirnya sekarang ini, gue kan dulu punya brand College Star ya. Si College Star itu gue jadiin moniker gue, jadi Ucai kayak College Star. Nah, ada tuh kan, kalau mau denger di Spotify ada. Gue acapella, suaranya gue semua gitu. Nah itu jadi sebenarnya itu ada kebutuhan juga buat brand gue College Star itu kan. Cuman karena si College Star ini tidak bisa didaftarkan ke paten, nggak bisa dipatenin lah istilahnya. Namanya terlalu umum, college dan star tuh banyak banget katanya. Ya udahlah, gue jadiin solo gue aja gitu. Jadi ya udah. Dulu gue zaman Rocket juga, gue sempat sih bikin duo. Kan jadi dari 5 bikin duo, lebih ke new wave sih, lebih ke disco 80-an lah gitu. Sebenarnya selera gue di situ tuh. Sama si temen sebangku gue si Oki waktu SMA. Ya gue akhirnya tahun 2005-an lah bikin project duo namanya Modern Mode. Nah, Modern Mode itu si konsepnya duo dan musiknya ya disco new wave gitulah.
terkait referensi Kang sebenarnya kan pada zaman itu Kang Ucai banyak banget tadi referensi-referensi bahkan NKOTB gitu kan sampai akhirnya memulai ada nggak yang sangat berbekas sampai Kang Ucai itu pernah kepikiran untuk wah ini memang influence besar dalam musik saya gitu Kang. Ada nggak yang selain misalnya mungkin Michael Jackson ya karena tadi kan coba ke situ. Apa ya? Gue tuh nggak terlalu satu gitu, nggak terlalu kayak gitu. Cuman ya kalau dari genre yang ini banget gitu, yang roket banget sih, memang mau nggak mau gue harus nyebut Blink-182 gitu. Karena dulu juga pertama mulai kita sempat cover juga, walaupun kita berlima gitu, Blink bertiga, kita berlima, tapi nggak ada yang tahu di Bandung tuh gitu. Tahun 99 tuh belum populer lah gitu, sampai akhirnya keluar album Enema of the State tuh gitu. Cuman kalau musik secara global yang bukan nggak terkait dengan band, ya gue banyak terpengaruhnya sama musik 80-an. Memang gue seneng-senengnya memang pop sih, kalau gue sih kayak pop 80s yang kayak Jason Donovan, kayak Rick Astley, kayak gitu-gitu sih, AHA. Apalagi ya? Ya gitulah. Berarti zaman-zaman Take On Me itu meledak banget itu kan? Jadi banyaknya gue seneng sound tahun segitu gitu. Jadi cuman nggak spesifik ke satu musisi sih gue. Jadi nggak yang wah ini change my life forever, nggak gitu sih. Oke. Pantesan aja tadi Akang nyebut Sonic Youth as a reference dalam percakapan kita gitu. Mungkin ya ternyata sebenarnya yang suka Sonic Youth itu teman gue itu. Kalau gue sih sebenarnya waktu itu sampai sekarang juga sih nggak masuk. Ya itu mah hanya untuk keren-kerenan aja lah gitu, bukan untuk dinikmati gitu. Hanya untuk set of unique values ketika orang tahu pakai baju Sonic Youth. Oh, itu keren. Dia. Scan lah. Di saat yang lain The Cure. Iya. Sebutkan 3 lagu Sonic Youth. Itu. Mau ke sana sebenarnya arahnya. Kalau gue nggak tahu. Nggak segitunya sih gue. Kalau gue ya paling dulu awal-awal ngeband sih Smashing Pumpkins kayak gitu-gitulah. Weezer, Smashing. Yang umum lah, yang ada di Aquarius aja. Yang sambil jajan. Nggak ada internet gimana. Paling ke reverse ya kalau yang aneh-aneh gitu kan, ke Cihapit gitu. Tadi ngomong Aquarius jadi kepikiran. Berarti selain zaman-zaman koleksi CD gitu-gitu, belinya bukan cuma satu genre CD, bukan cuman ini. Karena biasanya kalau zaman dulu aku sebutlah di Stara gitu kan. Pingin beli Westlife misalnya, atau pingin beli apa waktu itu, let's say zaman kecil tuh dengerin apa ya? Boyz II Men misalnya. All for One. Dulu tuh senang banget All for One. Jadi As we struggle. Itu kuat akapela langsung merinding dulu. Bassnya gue ngulik tuh dulu. Nah itu Kang, aku kan selalu beli satu genre aja mentok. Berarti Kang Ucai itu tipikal orang yang datang ke Aquarius atau di Stara yang beli bukan cuma satu genre berarti ya? Iya, tapi gue bukan kolektor sih. Gue sebenarnya nebangers. Nah, jadi gue ada satu temen yang dia kolektor. Dengerin di situ. Jadi kamarnya dia gue anggap kamar gue juga gitu. Karena gue kan seorang anak yang belum punya penghasilan, anak pegawai negeri, mau minta uang jajan juga kadang malu gitu. Ya udah, gue mah manfaatin yang ada aja, temen kamarnya banyak koleksi, ya gue dengerin situ. Jadi gue sih paling beli 1-2 lah di Aquarius. Jadi kalau gue beli yang inti-intinya doang kalau di Aquarius. Kalau yang aneh-anehnya udah tinggal ke rumah teman. Gue nginep di rumah lo, ya buka-buka CD apa segala macam. Jadi ngalamin sama Pak Dias juga begitu, nginep-nginepan, bahas musik gitu. Kalau sama Dias nggak terlalu ini ya. Beda. Dia 2 anak basket. Dia pengkhianat. Kenapa? Gue keluar dari kelas dia. Oh iya? Soalnya kelasnya terlalu brutal. Gue pindah kelas waktu SMA kelas 3 ya. Kelas 3 pindah. Karena temen gue yang kabarnya tuh ada di kelas yang lain. Gue langsung ke kepala sekolah, mau pindah dong Pak, gini-gini, mumpung masih hari pertama. Dan itulah gue terjebak di kelas Indies tuh itu. Satu kelas tuh hampir semua Indies sukanya. Jadi ya mulailah The Smiths apa kayak gitu-gitu tuh. Ini ngulik juga gitu. Banyak sih story-story yang sebenarnya
pingin aku tanyakan, cuman mungkin secara general Kang Ucai ini tadi seperti aku juga baru tahu bahwa Kang Ucai ini seorang konseptor gitu yang seperti tadi aku bilang gitu. Karena aku pikir kan Ucai Rocket Rockers, musiknya seperti itu gitu. Ternyata di balik itu ada seorang Kang Ucai yang mengkonsepkan dan story-nya yang panjang ini ternyata aku sih bisa dari satu kesimpulan Kang, bahwa anything comes in. Aku nggak tahu ya, mungkin ini boleh dikoreksi kalau aku salah gitu, sebagai seorang orang yang suka mengkonsep juga di ruangan ini gitu. Apapun yang datang dalam hidup kita itu bisa menjadi inspirasi dari sesuatu yang akan datang nantinya. Ya pasti. Iya nggak sih? Ya. Keren ini, saya suka yang begini. Gue juga sebenarnya nggak hanya di Rocket ya gitu. Karena dulu juga banyak bantu teman-teman lah di band gitu. Kayak di Piwi Gaskin gue bikin 2 lagu. Oke. Kayak hampir dulu ketika udah mau keluar dari band tuh gue udah punya 1 lagu buat solonya Raisa. Oh ya? Banyak yang nggak tahu ya sini. Ini fun fact ya. Iya. Makanya gue ada di video klipnya kan. Ada di Kulit Beloved ya. Ada gue tuh di situ. Wah, itu gue udah bikin tuh. Ada 1 lagu soul lah. Karena gue kan suka black music juga kan. Iya. Karena gue pas denger, wah gila nih, Raisa agak dalam juga nih. Iya. Cover-cover lagu di YouTube-nya gitu. Iya. Waktu itu bilangnya ya. Makanya gue waktu itu nyoba bikin lah. Tapi waktu itu keburu udah sama Ran ya di ini ya, di produserin kalau aduh jadi nggak enak nih. Ya udahlah gue tahan lagunya. Masih disimpan lagunya. Mbak Yaya. Oh, taunya hits itu. Berapa tahun kemudian tuh. Wah. Ya ada loh fun fact kayak gitu yang ngebantu band-band teman, konsep-konsep kayak gitu juga sempet sih. Sama brand juga. Lebih asik mana Kang, konsep atau di depan layar? Ya, dua-duanya ada keasikan tersendiri ya. Cuman kamarnya beda kali ya. Dari segi ininya. Kalau dulu zaman-zaman sebutlah belak-belakannya Hayang Kapuji lah ya, enak manggung gitu. Manggung tuh enak banget gitu. Dan sing along ya orang-orangnya gitu. Oh, ini teh karya gua gitu kan. Orang-orang sing along satu gedung gitu kan. Iya. Itu tuh ada vibes yang bikin menggelegar lah gitu ya. Iya. Cuman ketika fase itu udah selesai, udah bukan hal yang penting lagi buat gua gitu. Jadi keasikan gue justru konsep di belakang layar ini yang lebih gue bisa lebih tenang, lebih nggak harus tanda kutip ya, nggak harus ada sakit jiwanya gitu. Di depan panggung tuh sakit jiwa deh. Iya. Lo harus nyenengin banyak orang. Iya. Sedangkan gue bukan nyenengin banyak orang, gue pengennya tuh orang-orang tuh kadang gitu kan. Karena gue entertainment, karena gue kabaret gitu. Ada sisi komedi yang memang gue selalu tampilkan beberapa kali event tuh. Ya itu yang sebenarnya gue jadi gue bener-bener kalau di belakang panggung sama di panggung gue orang yang berbeda. Banyak yang pas ngobrol sama gue tuh, kok lu gitu ya? Beda sama di panggung. Oh itu mah bukan Ucai yang di panggung. Itu udah ada siapanya gitu. Iya. Jinnya nggak tahu apa jinnya. yang mediasi. Yang gilo itu jin gilo. Kang, aku dapat beberapa fakta menarik nih mengenai Kang Ucai yang mungkin bisa di cross check nih sama Kang Ucai. Ada orang metek itu atau ternyata sih tapi sebenarnya lebih liar dari itu, misal mungkin nih. Ada yang pertama di sini. Yang pertama adalah dulu sebelum tergabung di Rocket Rockers, Kang Ucai ini membuat band ska dengan mengcover lagu-lagu dari Mighty Bosstones. Iya. Cuman itu one hit wonder aja. Oh. Ya itu bener itu kita bikin Little Rascal namanya. Cuman untuk main di acara perpisahan SMA prom night. Oh, itu sekali. Prom day ya, nggak night ya, prom day. Itu sekali sudah. Sekali terus ada manggung. Enggak, belum pernah manggung lagi. Belum. Habis itu sekali mau latihan-latihan lagi, orang-orangnya pada sibuk masing-masing. Dan waktu itu era ska udah mulai dieksploitasi sama sama industri. Anak-anak lemes, ya udahlah kita tutup aja. Oke. Itu berarti pas prom day SMA-nya berarti. SMA. Terus berarti pas kuliah tuh udah nggak sama band ini, udah nggak pernah manggung sama Little. Oke.
Nah, ada satu cerita lagi menarik pas Kang Ucai SMA itu. Jadi sempat menjadi skateboarder. Walaupun SMA. tidak menjadi pro player. Ya, ya sebenarnya nggak skateboarder sih, itu mau main-main biasa aja. Hanya untuk keringetan aja, terus akhirnya sadar diri bahwa gue tuh nyalinya nggak sebesar yang lain gitu. Kayaknya gue di musik deh gitu. Soalnya skateboard nyali kan. Ya tak deg-degan gitu kan bisi. Makanya nyali gue nanggung waktu itu ya pas udah berapa kali jatuh gitu. Kayaknya gue ada hal yang lebih penting dari ini gitu. Akhirnya gue lebih seneng di musik sih waktu itu. Fokus aja. Olahraga waktu itu, tapi pada saat kan mungkin Pak Dias basket gitu. Ada nggak ngelutin olahraga lain waktu sekolah atau apa? Enggak sih, gue tuh malas banget olahraga. Tapi SMA gue langsing kan, SMA 55 berat dan six pack gitu. Tapi gue ngerasa ketika latihan kabaret itu udah lebih dari olahraga. Karena olah muka, emosi segala macam kan, lari-lari segala macam. Belum gila-gilaan sama temen lah di lucu-lucuan gitu. Pulang ke rumah tuh udah bener-bener basah, udah keringat, udah olahraga sih ini sih, gitu sih. Jadi nggak fokus ke satu cabang olahraga. Gitu. Ya. Soalnya aku dengar cerita satu dari bapak yang ada di sebelah sana. Ini gosip semua. Jadi katanya gini Kang Ucai itu pernah di sekolah main skateboard sampai dikejar. Dikejar apa coba? Dikejar guru katanya. Oh iya, di Bentalis. Itu apa yang ada di pikiran Kang Ucai saat itu? Ya waktu umur segitu kan ya begitulah ya gitu ya. Teenage movie itu it's all about rebellion. Kayak gitulah gitu, dan sayang si paling Amerika tuh ya gitu kan. Gua mah belak-belakan aja kan gitu. Hoyong juga di teen movie gitu kan. Yang gitu lah. Sebenarnya ya itulah fase lah ya. Fase di mana kita ngerasa pengen ngerasain lah apa yang di sana lakukan, kita lakukan di sini. Masih nggak punya pendirian lah gitu. Yang mencari diri gitu. Oke. Nah, satu yang menarik lagi di sini adalah ternyata tadi di grup akapela itu Kang Ucai juga ternyata punya lagu religi. Ya, jadi waktu mulai akapela ini emang solo, namanya Nur Al Kautsar lagi. Nama sendiri gitu. Memberanikan diri untuk solo dengan suara yang agak cringe ini gitu kan. Ya, waktu itu ya lumayan inilah yang ada lah video klipnya gue bikin lucu gitu ya. Kayak ngebangunin sholat subuh lah gitu ya. Jadi tujuannya itu lagu tuh buat jadi alarm sholat subuh. Kan kita kadang bosen kan alarm tuh gitu. Kalau ini kan pertama itu agak hardcore kan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, let's go gitu kan. Jadi pengennya tuh alarmnya tuh itu gitu orang-orang tuh gitu. Jadi gue konsep tuh kayak gitu. Ternyata lumayan rame tuh ini ya, komen-komennya, wah lucu nih apa segala macam. Ya kayak penemuan baru nih gitu. Ya akhirnya segitu aja sih, sampai akhirnya gue punya emang planning ke depannya tuh pengen punya grup atau ya akhirnya punya lah MP Boys itu. Ya cuman nggak jadi mata pencarian. Itu mah relax aja. Ada yang ngundang, ayo nggak ya udah gitu. Oke. Kembali lagi pada saat zaman SMA Kang. Karena mungkin Kang kenapa sih zaman SMA Kang teh kayaknya banyak banget cerita-cerita yang ini gitu. Bahkan satu-satunya di BPI yang punya dokumentasi zaman SMA gue. Oh ya? Lihat di Instagram gue ada My 90s Life. Itu foto gue zaman belah tengah. Video gue zaman belah tengah, mau main kabaret. Hey, gue mau manggung nih. Gue udah ngevlog since 1995. Jadi judul YouTube. Ngevlog dari tahun 95. Gue emang udah ngevlog, makanya gue kan bilang dulu gue bawa handycam kemana-mana. Sampai akhirnya nular juga ke anak-anak kabaret. Gue juga punya handycam, gue bawa-bawa. Akhirnya di zaman itu tuh handycam tuh barang mewah ya, cuman gue dapatnya karena bokap ditugasin untuk nge-shoot bencana alam dulu kan. Jadi pegawai negeri kan ada bagian bencana alam, Satkorlak PBA, apalah istilahnya dulu tuh. Nah handycam itulah yang akhirnya gue jadi temen gue juga dalam waktu dulu gitu. Jadi zaman dulu tuh gue kemana-mana bawa handycam, sampai ke sekolah aja. Guru lagi ngajar, lagi apa tuh? Gue gitu.
Kan beberapa kaset hilang gue gitu. Aduh, itu padahal keren tuh. Terus gue naik beca gitu. Ya ini pulang naik beca apa. Jadi gue udah ternyata zaman dulu tuh udah ngevlog gue tuh. Cuman nggak ada istilah itu kan. Gitu. Mungkin satu cerita fakta menarik terakhir sih Kang, yaitu style rambut Kang Ucai sempat di dreadlock lalu dicat dan berujung kayak sekarang. Botak. Nah, itu emang fasenya kan, sebenarnya lagi fase. Udah mah ada turunan juga ya dari bokap, emang Boldy juga ya. Oke. Bruce Willis lah. Bruce Willis, ya, stylenya Bruce Willis. Kalau ini Michael Jordan. Ya ini apa dulu ya biasa lah 90s ya. Siapa sih yang nggak ngecat rambut dulu, zaman dulu ngecat rambut. Pas lagi study tour ke Bali, gue digimbal gitu. Dan akhirnya cara ngegimbalnya salah, di situ rontok banget gitu. Jadi gue ikut sampai atas, terus pakai sikat sisir digituin. Dan akhirnya ya udah pulang-pulang rontok keterusan rontoknya. Udah botak deh. Ya udahlah. Jadi itu makanya gue pakai topi terus. Ya pernah sih gue manggung, udahlah gue manggung botak aja. Pernah. Itu gue nggak bisa lihat manggung. Pas gitu keringet kan kesini. Pasti ngerasain kan. Ini kok nggak bisa lihat gini. Ya udah gue pakai topi lagi akhirnya. Gitu. Kang, kalau aku punya satu pertanyaan sebelum kita masuk ke satu sesi terakhir nih. Aku punya satu pertanyaan. Dari semua kisah dan fase yang Kang Ucai jalani sampai hari ini, Kang. Kalau Kang Ucai harus memilih, satu fase mana yang paling berkesan di hidup Kang Ucai? Satu fase yang paling berkesan. Waduh, susah juga ya. Ada banyak segmennya soalnya. Soalnya seru banget kayaknya ini, Kang. Fase yang paling berkesan ya gue fase zaman SMA sih. Karena gue di situ meledak banget gitu. Maksudnya dalam artian tuh gue bisa ngeledakin ide gue dan ada tempatnya itu kabaret itu gitu. Dan fase-fase itu tuh yang ngebentuk gue pede karena gue kan agak introvert ya orangnya, emang di kamar terus dari dulu tuh. Kalau ada keluarga datang juga munjungan terus saya ke kamar gitu. Cuman ya saya ke kamar pun nggak diem ya, maksudnya ngumpulin ide itu, sampai bikin apalah karya-karya gitu, sampai akhirnya jadi kabaret itu ya pas dapat panggung kabaret, nah itu memang momen apa ya? Ini gue momen apa kayak gitu gila. Cringe. Cuman itu emang itulah. Fase itulah the best buat gue ya, buat gue. Makanya gue bikin film My 90s Life itu tuh emang ya itulah yang bikin gue di umur segini gue semangat lagi ketika nonton kayak gitu, semangat lagi gitu. Keren, inspiring sih buat aku pribadi kan, mungkin agak tidak terlihat tapi itu inspiring sih kayak. Fase di hidup itu nikmatin aja karena suatu saat nanti kita akan rindu dan mungkin itu menjadi sesuatu di masa depan gitu. Kang, kita akan main satu game di sesi terakhir ini, yaitu This or That. This or That. Yes. Jadi aku punya dua pilihan, Kang Ucai pilih satu aja dan ceritain sedikit kenapa, gitu, kenapa pilih itu. Bukan truth order ini ya. Bukan. Gue takut sih main itu. Apa? Ngeri ini itu. This or That. Kang Ucai. Ya. Kalau suruh milih, makan sushi atau steak? Sushi. Kita sushi. Emang favorit banget dari dulu makan sushi. Sushi. Ya jadi gue sushi itu apa ya? Ketika justru pas udah gue kenal wasabinya sih. Wasabi, kecap asin, salmon, plus apa ini? Langsung naik naga gitu gue. Dulu kita rela nungguin sampai malam untuk nungguin diskonan sushi mahal. Iya. Ada dulu di Papaya namanya. Tahu nggak Papaya? Nah, gue kan dulu siaran di Prambors tuh. Di PVJ ada nama supermarket Papaya. Nah, itu ada sushi tuh. Kalau malam jam 9 diskon. Diskon. Langsung. Kayak Eon berarti ya. Iya. Makanya dulu makan malam mulu hasilnya gini. Oke, sushi berarti ya? Iya, sushi. Pertanyaan kedua. Blink-182 or Backstreet Boys? Blink-182 lah. Blink-182. Yeah. Kayaknya itu nggak usah dijelasin ya, memang udah di penjelasan. Gue Backstreet nggak masuk. Gue tuh boy band hanya 2. New Kids on the Block sama Take That, udah. Sisanya nggak.
cocok ngobrol sama abang bener deh. Referensinya abangku tuh pencinta musik oldies banget. Nah itu mungkin kalau ketemu cocok Jadi ngobrol. satu Amerika atau Inggris udah kelar. Oke. Ini juga tadi sebenarnya udah dipertanyakan, cuman solo or group? Berat ini. Grup sih. Grup. Ada alasan pribadi nggak? Ternyata lebih ringan kerjanya. Berbagi beban. Bebannya tuh pas lagi bikinnya, cuman pas lagi manggung apa itu ya grup lah. Oke. Selanjutnya, emo or melodic punk? Emo, dan dua-duanya gue suka lagi. Tapi gue harus jujur ya, gue tuh melodic palsu. Gue kalau tahu nanya referensi melodik, jagoan anak-anak sekarang gitu, si Prabu apa kayak gitu lebih jago. Gue pilih emo. Emo. Sebenarnya gue tuh emo. Tapi nggak punya rambut jadi gila. Lucu. Oke, emo. Selanjutnya, style 80s or style 90s? Oh, 80s gue. 80s. Griffon, high top, tali yang warna genjreng. That's me. I see. Griffon apa? Fashion streetwear. Griffon lokal ya, lokal. Pakai varsity gitu berarti 80s. Varsity jacket, terus ya apa ya? Ya kayak gitulah. Nggak tahu gue suka aja era itu tuh. Iya benar. Gila gitu tapi mulet no. Oh mulet no. Gila ya tahu. Mulet tuh preman itu. Mulet yang kayak Billy Ray Cyrus gitu. Gue kalau mulet menolak gitu. Oke. Kalau yang masih agak The Cure terus apa yang jambul agak depan, wah oke lah. Oke, menarik. Selanjutnya. Apa nih? FYC atau College Star? Wow. Ya kalau gue sih karena apa? Gue banyak belajar gitu ya dari tim, ya kerja sama tim gitu. Walaupun gue sangat individual orangnya dan sangat bandel gitu ya. Untuk ide itu kalau nggak terinjahtawakan, teraplikasikan, gue bisa aplikasikan di tengah-tengah gitu kan. Gue pilih FYC gitu. Ya karena FYC itu apa ya? Ya di situ gue banyak ngalamin pembelajaran lah. Oke, satu pertanyaan terakhir. Yang ini sebenarnya pertanyaan yang cukup. Kalau aku sih selalu merasa ini pertanyaan yang cukup berat untuk seorang seniman sih, Kang. Siap-siap dulu. Kenapa sih? Kayaknya serius banget. Kang Ucai, ingin hilang ingatan atau dunia? Dunia tuh yang mana ya? Oh, MP Boys. Hilang ingatan atau dunia? Gue pilih dunia. Kenapa, Kang? Karena gue udah selesai dengan hal-hal yang depresif gitu. Walaupun hilang ingatan tuh sebenarnya itu problem dan solusi. Isinya tuh. Cuman orang ngambilnya problemnya doang. Kan hilang ingatan pengen lupa kan. Solusinya tuh dan ku berlari sekencang-kencangnya. Jadi itu ajakan untuk lari itu. Maraton. Iya. Kalau lu patah hati apa? Lari. Sampai pingsan. Das. Nah, itu selesai itu. Berarti kayak itu Forrest Gump. Forrest Gump kan lari dia. Nah, ketika dia agak patah hati dia. Nah, itu dunia sama dengan Forrest Gump. Iya. Kang Ucai, terima kasih banyak. Aku banyak sekali belajar gitu ya di pembicaraan kita yang singkat ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan ngobrol banyak hal yang lebih seru lagi. Tapi untuk saat ini aku punya oleh-oleh buat Kang Ucai. Jadi dari Lenis Teras di sini. Alhamdulillah. Ini omanya di sini ada sesuatu buat Kang Ucai, boleh dibacakan. Dear Ucai, jangan pernah berhenti berbuat baik dan meraih yang terbaik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Masya Allah. Oma Terima kasih Oma. Ya sehat selalu. Syukran. Luar biasa. Khairan. Itu untuk Kang Ucai dan itu dari kami juga di Chamber Talks. Thank you sekali udah boleh ngajak Kang Ucai ke sini, udah boleh ngobrol-ngobrol dan sukses selalu untuk semua yang dikerjakan. Sama-sama. Terima kasih banyak.
Mungkin Kang Ucai ada yang mau disampaikan, sosial media di mana, project yang dikerjakan apa gitu. Buat teman-teman dada-dada mungkin. Oh ya, ya paling doain aja saya bisa terus menjadi lebih baik lah. Amin. Sama follow Instagram gua aja lah. Boleh. Aleke Ucai, nanti lihat bio-nya aja, di situ ada project-project yang bisa kalian follow atau diikuti, atau mau kerja sama dengan College Star boleh. Asik. Sukses selalu buat Kang Ucai dan sampai ketemu lagi. Sami-sami. Itu dah untuk episode kali ini, segitu dulu mungkin. Kalau kalian suka boleh like, comment, dan subscribe. Dan juga komen tuh di bawah, siapa tahu ada cerita-cerita dari Kang Ucai yang ternyata nyambung banget sama kalian nih. Ternyata Kang Ucai itu ya 11-12 lah ceritanya sama gue. Boleh dikasih tahu aja di komentar. Siapa tahu kalian juga suka-suka style 80s, 90s. Drop di Instagram kalian. Mungkin boleh tag Kang Ucai ya. Itu style 80s ala Ucai. Mungkin. Segitu dulu dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.